Hai Sobat BKN, ketemu lagi di Q&A dengan aku Khadijah, mau menjawab 5 pertanyaan pilihan di media sosial dan di kanal pengaduan BKN. Langsung aja aku bacain ya. Min, mohon informasi detail terkait mekanisme pengusulan kenaikan jenjang jabatan fungsional, terutama untuk JF kepegawaian. Apa saja yang harus disiapkan dan dilakukan oleh ASN secara individu untuk mengajukan usulan kenaikan jenjang JF-nya? Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama ini tentang mekanisme pengusulan kenaikan jenjang JF ya. Oke, terkait prosedur dan persyaratan uji kompetensi dapat dipahami melalui Surat Kepala BKN nomor 1037-BJ.01-01-SD-K-2024 yang disesuaikan dengan Surat Kepala BKN nomor 2786-BJ.01-01-SD-K-2025. Silakan Sobat BKN untuk membaca terlebih dahulu Surat Kepala BKN perihal kenaikan jenjang JF ya. Kita beranjak ke pertanyaan kedua. Mohon informasi terkait penyelesaian tindak lanjut keberatan atas hasil evaluasi kinerja pegawai oleh pejabat penilai dengan permasalahan sebagai berikut. Seorang pegawai pada Satuan Kerja Biro X, Setjen Kementerian Lembaga mengajukan keberatan atas hasil evaluasi kinerja pada periode evaluasi triwulan 1, yaitu butuh perbaikan. Dalam Permenpan nomor 6 disebutkan, penyampaian keberatan disampaikan pada atasan pejabat penilai secara berjenjang. Maksud hal tersebut, apakah keberatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal selaku atasan pejabat penilai, yaitu Kepala Biro X, melalui Kepala Biro X atau bagaimana? Jika keberatan tersebut terselesaikan dengan penjelasan dari pejabat penilai dan pegawai yang bersangkutan menerima, apakah keberatan tersebut dibatalkan atau tetap diproses oleh atasan pejabat penilai? Lalu pertanyaan selanjutnya, jika dalam 14 hari kerja, seorang pegawai tidak memberikan konfirmasi setuju atau tidak setuju terhadap hasil evaluasi kinerja pada periode evaluasi yang telah ditetapkan oleh pejabat penilai berdasarkan regulasi yang berlaku, apakah pegawai tersebut dapat dianggap menyetujui hasil evaluasi kinerja dari pejabat penilai? Mohon informasinya. Terima kasih. Baik, pertanyaan kedua ini terkait dengan penyelesaian tindak lanjut keberatan atas hasil evaluasi kinerja pegawai. Pertanyaannya cukup kompleks ya Sobat BKN, tapi jangan khawatir, akan aku jawab. Baik Sobat BKN, mari kita lihat Permenpan nomor 6 tahun 2022 pada bab 5 poin B, bahwa pegawai yang telah menerima dokumen evaluasi kinerja pegawai dapat mengajukan keberatan atas hasil evaluasi kinerjanya. Diajukan beserta alasan-alasan kepada atasan pejabat penilai kinerja, secara berjenjang paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya dokumen evaluasi kinerja pegawai. Jika di unit kerja Sobat BKN, atasan dari pejabat penilai kinerjanya atau PPK-nya adalah Kepala Biro, maka PPK-nya adalah Sekretaris Jenderal. Perlu Sobat BKN ketahui, jika keberatan tersebut terselesaikan dengan penjelasan PPK dan pegawai yang bersangkutan menerima, maka pegawai tersebut dapat mengajukan pembatalan atas keberatan yang diajukan sebelumnya. Dan apabila setelah 14 hari kerja sejak diterimanya dokumen evaluasi kinerja dan pegawai yang bersangkutan tidak keberatan terhadap hasil evaluasi kinerja yang telah ditetapkan oleh pejabat penilai, maka dianggap menyetujui hasil evaluasi kinerjanya. Begitu ya Sobat BKN. Selanjutnya kita ke pertanyaan ketiga. Bagaimana mekanisme pengajuan usul rekomendasi status tewas melalui CISN dan apa saja persyaratannya? Oke, pertanyaan yang ketiga terkait pengajuan usul rekomendasi status tewas di CISN. Nah, Sobat BKN, sehubungan dengan pertanyaan tersebut, perlu Sobat BKN ketahui bahwa pengusulan penetapan rekomendasi tewas bagi ASN diusulkan melalui BKD atau BKPSDM atau BKPP instansi Sobat BKN kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini lebih spesifiknya ke Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian. Dan untuk mengenai tata caranya dapat dilihat pada tautan ini ya Sobat BKN. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Nama saya di BKN ada perbedaan dengan ijazah S1 saya. Mohon untuk bisa diganti atau disesuaikan dengan data ijazah saya. Mohon bantuannya, terima kasih. Baik, permasalahan perbedaan nama di CISN dengan ijazah
juga paling banyak ditanyakan ya Sobat BKN. Nah, terkait dengan kendala yang Sobat BKN alami ini, ada beberapa hal yang aku sampaikan. Permohonan perbaikan nama dapat diusulkan oleh Kepala Biro Kepegawaian atau Biro SDM atau BKD, BKPSDM instansi tempat Sobat BKN bekerja. Nah, dan hal itu ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini lebih spesifiknya kepada Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian, dengan surat pengantar dan melampirkan berkas kelengkapan administrasi. Berkas yang harus dilampirkan adalah salinan data kepegawaian, yaitu ijazah yang digunakan saat melamar CPNS, beserta surat keterangannya, SK CPNS, dan SK PNS. Dokumen ini dapat berupa scan asli ya Sobat BKN. Kemudian, untuk langkah dan prosesnya, silakan melapor ke Biro Kepegawaian atau Biro SDM, atau admin CASN instansi yang akan mengunggah permohonan perbaikan pada layanan SKK CASN. Terakhir, yang tidak kalah penting, jangan lupa untuk memantau terus dan mengawal usulan Sobat BKN agar segera diproses dan selesai. Berikutnya, kita ke pertanyaan terakhir. Perkenalkan, saya dari Politeknik X. Saat ini saya sedang melaksanakan tugas belajar, tanpa meninggalkan tugas atau tetap berdomisili di tempat saya bekerja dan masuk kantor setiap hari. Saya ingin bertanya, apakah saya boleh mengajukan permohonan perpindahan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional Pranata SDM Aparatur Terampil? Mengingat salah satu syarat untuk surat keterangan integritas dan moralitas adalah tidak sedang melaksanakan tugas belajar. Baik, pertanyaan terakhir ini terkait permohonan perpindahan jabatan JF untuk pegawai yang sedang tugas belajar. Perlu Sobat BKN ketahui, sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang pengembangan kompetensi bagi pegawai negeri sipil melalui jalur pendidikan, dinyatakan bahwa PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya dapat tidak diberhentikan dari jabatan selama memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi dan memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani. Lalu disebutkan bahwa PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, Sobat BKN dapat mengajukan permohonan perpindahan dari jabatan lain selama Sobat BKN tetap melaksanakan tugas di unit Sobat BKN bekerja ya. Namun, Sobat BKN perlu perhatikan juga syarat usia perpindahan ya. Untuk lebih jelasnya, silakan membaca juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Kemudian, terkait surat keterangan integritas dan moralitas yang dinyatakan tidak sedang melaksanakan tugas belajar, hal tersebut dikembalikan ke kebijakan masing-masing instansi. Nah, itu dia jawaban dari 5 pertanyaan pilihan yang ditanyakan Sobat BKN. Gimana nih? Sudah paham ya sekarang? Jika Sobat BKN ada pertanyaan lainnya seputar layanan kepegawaian, jangan ragu untuk bertanya di kanal pengaduan maupun media sosial BKN ya. Aku Khadijah. Sampai jumpa di Q&A berikutnya.